Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 557 chapter 557 panjang umur pemimpin kelas. Bing Tianliang tertawa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sebenarnya, Anda harus bangga. Saya mendengar dari pemimpin kelas bahwa Anda telah mencoba terbang di 10.000 Battle.net teratas. Perasaan itu pasti sangat indah. Lagi pula, saya tidak memiliki keberanian sekarang. Anda menakjubkan. Bing Tianliang, jadilah sombong seperti yang kamu inginkan untuk saat ini. Tunggu saja, lebih baik kau perhatikan punggungmu, Ding Zuohan berkata dengan kesal. Bing Tianliang melengkungkan bibirnya. Saya pikir orang tertentu bahkan tidak memiliki keberanian untuk terus mengemudikan plane luar angkasa. Ding Zuohan berkata dengan jijik, itu kamu, kan? Sore ini, saya akan memberitahu Anda apa artinya menjadi lebih berani semakin Anda kalah. Bos, kami masih melakukannya sore ini, dan di atas 10.000 Battle.net. Saya tidak percaya saya akan muntah lagi. Tapi bisakah kamu memberitahu guru bahwa jika aku muntah lagi, jangan menghukumku? Saat menyebutkan denda, hati Ding Zuohan berkedut. Hatinya sudah terlalu sakit. Lan Xuanyu menatapnya dengan heran. Dia tidak menyangka orang ini begitu keras kepala. Dia muntah sangat parah kemarin dan dia masih ingin melakukannya hari ini. Dia mengambil inisiatif untuk meminta 10.000 Battle.net teratas. Baiklah, aku akan berbicara dengan guru. Lan Xuanyu benar-benar mendukung siswa yang begitu gigih. Ding Zuohan menoleh ke Bing Tianliang dengan ekspresi memprovokasi. Apakah kamu berani? 10.000 teratas. Saya muntah, dan itu sangat menjijikkan. Tapi aku berani melakukannya lagi. Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk mencoba. Jangan merusak pemandangan di sini. Saya tidak berbicara dengan pengecut. Dengan itu, dia menoleh dan berbaring di atas meja. Kau bilang aku tidak berani. Mengapa saya tidak berani? Biar ku beritahu, aku juga muntah kemarin. Pemimpin kelas, saya juga akan melakukan 10.000 teratas hari ini. Saya tidak percaya. Aku jelas tidak seburuk seseorang. Lan Xuanyu memandang Ding Zuohan, lalu ke Bing Tianliang. Terutama ketika dia melihat ekspresi kemenangan Ding Zuohan, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apa tekad yang kuat? Orang ini mencoba menarik orang ke dalam air. Bing tua yang malang, dia berhasil setelah terpancing. Tidakkah dia menyadari bahwa Ding Zuohan cukup bermuka dua? Lan Xuanyu berjalan ke depan kelas. Ini belum jam pelajaran, tapi semua orang sudah ada di sana. Dia bertepuk tangan dan membuat suara, pa, menarik perhatian semua orang. Sementara Guru Xiao tidak ada di sini, saya memiliki sesuatu untuk diumumkan. Jika semua orang tertarik, Anda dapat berpartisipasi. Tidak masalah jika Anda tidak melakukannya. Kata-katanya segera menarik perhatian semua orang. Siapa Lan Xuanyu? Hal yang paling menakutkan tentang dia adalah sejak dia datang ke Akademi Shrek, dia telah menciptakan keajaiban dan mengubah yang tidak mungkin menjadi sebuah kemungkinan. Meskipun menjadi orang dengan basis kultivasi terendah, dia telah menjadi pemimpin kelas yang tak terbantahkan di tahun-tahun pertama. Dia adalah seseorang yang tidak akan ragu untuk mengorbankan dirinya untuk rekan satu timnya dan mendapatkan manfaat untuk semua orang, memungkinkan setiap orang untuk memiliki jiwa roh mereka sendiri. Ini membuat prestisenya di antara tahun-tahun pertama tak tertandingi. Apa yang akan dia katakan jelas merupakan hal yang baik. Bagaimanapun, Ding Zuohan dan Bing Tianliang sudah memutuskan untuk berpartisipasi apapun yang terjadi. Mengikuti Lan Xuanyu akan memberi mereka daging untuk dimakan, dan ini adalah kebenaran abadi. Lan Xuanyu berkata, profesi sekunder saya adalah menempah. Baru-baru ini, penempaan saya telah meningkat dan saya telah memperoleh beberapa wawasan. Semua orang tahu bahwa di tahun depan atau lebih, tugas terpenting kita adalah membuat One World Battle Armor. Sebelum lulus dari tahun kedua kami, setiap orang harus memiliki One World Battle Armor mereka sendiri. Ini adalah aturan keras akademi, jadi saya percaya bahwa semua orang akan berusaha keras untuk ini. Setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya, saya menyadari bahwa tingkat keberhasilan penempaan saya cukup baik. Saat ini, kami telah memutuskan bahwa saya akan menjadi orang yang menempa semua logam langka untuk anggota tim saya, serta Bing Tianliang, Lin Donghui, dan One World Battle Armor Yutian. Tapi setelah memikirkannya, karena semua orang adalah teman sekelas dan kami termasuk dalam kelas eksperimen pertama di pengadilan luar, aku bisa membuka ini untuk semua orang.
Jika semua orang membutuhkannya, saya bisa menempa logam langka untuk kalian semua. Jika Anda tidak tertarik maka Anda dapat melanjutkan kerajinan Anda sendiri. Saat dia mengatakan itu, seluruh kelas tercengang. Satu orang menempa logam langka dari seluruh kelas untuk membuat battle armor. Betapa tak kenal takutnya pemimpin kelas itu. Bukankah dia takut menunda kultivasinya? Lan Xuanyu tidak takut karena alasannya sangat sederhana. Selama proses penempaan, kekuatan garis keturunannya, kekuatan jiwa, dan kendalinya atas tubuhnya akan marah. Sampai batas tertentu, itu bisa dianggap sebagai kultivasi. Meskipun itu tidak murni mengolah kekuatan jiwa seperti meditasi, itu masih bermanfaat bagi kemampuannya secara keseluruhan. Selain itu, tingkat keberhasilan penempaannya jelas di luar dugaan semua orang. Ketua kelas, berapa harganya? Salah satu siswa tidak bisa tidak bertanya. Lan Xuanyu, 3 lambang ungu untuk satu set. Harga seragam dan standar. Tidak ada tawar-menawar. 3 lambang ungu. Saat dia mengatakan itu, seluruh kelas gempar. Harga ini terlalu mahal. Biasanya, setelah membeli logam langka dan menempa, semua biaya yang ditambahkan akan cukup untuk 1 emblem ungu. 3 emblem 3 kali lebih mahal. Ketua kelas, kamu sedikit jahat. Jadi Anda ingin mendapatkan uang dari kami. Tepat pada saat ini, Ding Xuan mengangkat tangannya. Ketua kelas, aku akan ambil bagian. Saya membutuhkan mereka. Saya tidak memiliki 3 emblem ungu sekarang, tetapi saya akan bekerja keras untuk mendapatkannya. Lan Xuanyu mengangguk. Dia menyukai saudara seperti ini yang memainkan peran pendukung seperti itu. Saya akan menekankan pada 2 poin. Saya tahu bahwa sangat sulit bagi setiap orang untuk membayar 3 emblem ungu, dan Anda pasti tidak memilikinya saat ini. Jadi, kita bisa mengkreditnya tanpa bunga. Ini adalah poin pertama. Poin kedua adalah bahwa semua logam yang ditempa akan dijamin menjadi Tousan Refined kelas 1. Karena Zuhan telah mendaftar, Anda akan berada di belakang tim Old Bing. Semua orang bisa kembali dan memikirkannya. Aku tidak akan memaksanya. Dengan itu, dia kembali ke tempat duduknya. Apa? Mata para siswa terbelalak. Apakah mereka salah dengar? 1000 halus kelas 1. 100 refinements bisa digunakan untuk membuat battle armor, dan 1000 refinements bisa digunakan untuk membuat battle armor yang bisa menyatu dengan pengguna. Dengan logam 1000 halus kelas 1, ini pasti akan membuat armor pertempuran 1 kata kelas atas. Bahkan jika itu adalah logam langka Spirit Refined, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyatu dengan pengguna. 1000 logam halus kelas 1 jelas merupakan pilihan terbaik. Sebuah lambang ungu tunggal dianggap biasa untuk 1000 logam halus, tetapi dapatkah 1000 penyempurnaan biasa dibandingkan dengan 1000 penyempurnaan kelas 1? Selanjutnya, mereka dengan jelas mengingat logam langka apa yang mereka bawa kembali. Ada mithril, dan logam lainnya juga sangat langka dan berharga. 1000 logam halus kelas 1 seperti ini. 3 emblem ungu, murah. Itu pasti tidak mahal. Selain itu, mereka tidak dapat membelinya bahkan jika mereka punya uang. Belum lagi mereka bisa meminjam uang tanpa bunga. Hidup ketua kelas. Seseorang berteriak dan pada saat berikutnya, Lan Xuanyu dikelilingi oleh teman-teman sekelasnya. Pengepungan dan daftar. Siapa yang tidak melihat bahwa Ding Xuan sudah berada di depan? Pertama datang pertama dilayani. Pandai besi membutuhkan waktu, jadi lebih baik memesan lebih awal. Adapun berutang uang, bukankah itu hanya 3 lambang ungu? Jika mereka tidak mampu membelinya sekarang, mereka akan dapat memperoleh penghasilan yang cukup pada saat mereka lulus dari pengadilan luar. Lagi pula, tidak ada minat. Ini jelas merupakan keuntungan besar. Oleh karena itu, ketika Xiaoqi masuk ke kelas, dia menyadari bahwa seluruh kelas gempar. Sebagai guru, tidak ada yang peduli padanya sama sekali. Semua orang mengelilingi Lan Xuanyu dengan suara mereka yang paling menyanjung. Setelah Xiaoqi memanggil Liu Feng untuk mengklarifikasi situasi, dia hanya bisa terkesiap. Apakah Lan Xuanyu gila? Apakah dia tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menempa sepotong logam langka untuk lebih dari 30 orang? Selain itu adalah logam 1000 halus kelas 1. Xuanyu seharusnya sudah menjadi pandai besi peringkat keempat, dan tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Guru, saya percaya padanya, dia tidak pernah melakukan sesuatu yang dia tidak yakin. Juga, saya khawatir para siswa tidak tahu bahwa logam langka yang dia tempa berbeda dari yang lain. Itu juga memiliki beberapa aura garis keturunannya, dan dengan demikian merupakan peningkatan tambahan. Saya pikir mereka tak ternilai harganya. Liu Feng tidak pernah melebih-lebihkan,
Tetapi juga karena inilah Xiaoqi bahkan lebih terkejut dan iri ketika mendengar kata-katanya. 1000 halus kelas 1. Xiaoqi juga orang yang cerdas. Setelah berpikir sebentar, dia samar-samar mengerti bahwa Lan Xuanyu melakukan ini untuk kelas eksperi spiritual perang bintang. Salah satunya adalah agar semua orang menjadi lebih kuat, dan yang lainnya menjadi lebih bersatu. Tapi ini mengharuskan dia untuk menghabiskan terlalu banyak waktunya. Anak ini benar-benar luar biasa. Meskipun terkadang dia sedikit licik. Xiaoqi harus mengakui bahwa dia tersentuh oleh tindakan Lan Xuanyu. Dia benar-benar tergerak. Kultivasi kekuatan jiwa Lan Xuanyu adalah yang terendah di seluruh kelas. Meskipun dia adalah pemimpin kelas dan memiliki potensi yang sangat tinggi, dia masih membutuhkan waktu untuk berkultivasi. Dan dari usia 12 hingga 18 tahun, itu adalah usia emas bagi para master jiwa untuk berkultivasi. Dia rela membuang banyak waktu untuk teman-teman sekelasnya. Tidak, kita tidak bisa melakukan ini. Akademi adalah orang yang mengusulkan kelas eksperimen perang bintang. Pinjaman tanpa bunga Xuanyu mungkin tidak akan memungkinkan Liu Feng untuk mendapatkan kembali emblemnya dalam beberapa tahun. Sebagai guru yang bertanggung jawab, saya harus berjuang untuk kesejahteraan siswa tidak peduli apa. Kita harus mendapat dukungan akademi untuk ini. Xiaoqi sudah memutuskan untuk mencari Ying Lohong setelah kelas dan menceritakan apa yang terjadi. Dia ingin melihat bagaimana akademi dapat memberikan kompensasi kepada Lan Xuanyu. Dia hanya seorang siswa. Lan Xuanyu secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Xiaoqi. Saat dia mendaftar untuk teman-teman sekelasnya, dia berpikir dengan gembira, ini bagus. Seluruh tahun pertama sekarang akan membantu mengiklankan keterampilan menempa saya. Segera, seluruh pengadilan luar akan tahu bahwa saya dapat menempa logam 1000 halus kelas 1. Dan itu adalah logam 1000 halus kelas 1 yang istimewa. Untuk berapa dia akan menjualnya ke publik? Dia tidak akan menerima hal-hal seperti pinjaman, selain memberi teman sekelasnya pinjaman tanpa bunga. Tetapi akademi tampaknya memiliki bisnis pinjaman. 5 emblem ungu untuk satu set One World Battle Armor dengan tousan Refined Rare Metal tidaklah mahal, kan? Dan logam akan disediakan oleh pelanggan. Berapa banyak yang bisa saya hemat ketika saya lulus dari pengadilan luar? Saya sangat menantikannya. Hehehe. Dia sama sekali tidak khawatir tentang tingkat keberhasilan penempaannya. Dia akan memikirkannya setelah mengkonsumsi 2 buah kaisar lainnya. Secara keseluruhan, menjual logam yang dia tempa, menjual buah kaisar, dan menambah tabungan aslinya, Lan Xuanyu sekarang merasa bahwa dia sangat percaya diri. Dia mungkin orang terkaya di seluruh pengadilan luar. Solen 4 Chapter 558. Chapter 558 Batas 1000 tahun. Di bawah langit malam, danau Dewa Laut seindah biasanya. Pohon abadi raksasa itu seperti mercusuar yang memancarkan cahaya hijau samar yang menerangi permukaan danau, memberikan seseorang rasa keindahan yang kabur. Melihatnya secara alami menenangkan suasana hati seseorang. Lan Xuanyu, Bai Xiuxiu, Lan Mengqin, Liu Feng, Tang Yuge, dan Yuanen Huihui berdiri di tepi danau Dewa Laut. Mereka juga melihat sosok yang akrab di danau. Bukankah itu Qian Lei, yang sudah lama tidak mereka lihat? Seluruh tubuh Qian Lei terbenam di danau Dewa Laut, dengan hanya kepalanya yang terbuka. Dia menutup matanya dan tenggelam dalam meditasi. Setelah tidak melihatnya untuk jangka waktu tertentu, Fatih Qian memang kehilangan berat badan, tapi dia jelas lebih kuat. Dari lemak sederhana, dia sekarang menjadi gemuk dan kuat. Kulitnya berwarna perunggu dan memancarkan kilau logam yang samar. Tanpa sadar, dia tampaknya berubah menjadi seorang pemuda, dan temperamennya tampaknya telah sedikit berubah. Tang Yue berkata, lemak ini telah berkultivasi di sini untuk waktu yang sangat lama. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar. Meskipun dia tidak menyerap energi kehidupan sebanyak yang Anda lakukan setiap hari, ia mampu menyerapnya terus-menerus. Tampaknya kera kecil yang guru bangunkan saat itu benar-benar mutan kuno yang luar biasa. Qian Lei dapat berkultivasi di sini secara alami karena uang yang dia menangkan sebelumnya. Dengan begitu banyak emblem ungu, itu sudah cukup untuk mendukungnya untuk waktu yang sangat lama. Selain itu, Lan Xuanyu memiliki reputasi yang baik dan memiliki sedikit pengaruh pada School of Life. Dia telah mendapatkan diskon untuk berkultivasi di Danau Dewa Laut untuk waktu yang lama. Namun demikian, sejak Qian Lei mulai berkultivasi di sini, dia telah mengumpulkan lebih dari 30 emblem ungu pengeluaran. Lan Xuanyu tidak pernah menghabiskan begitu banyak uang sebelumnya. Lebih penting lagi, dia tidak dapat menyerap energi kehidupan di sini begitu lama. Tapi Qian Lei telah melakukannya, yang menunjukkan betapa behemoth emas membutuhkan energi kehidupan.
Ketika dia membayar tagihan untuk Qian Lei, hati Lan Xuanyu sangat sakit sehingga tangannya gemetar. 30 emblem ungu sekaligus. Meskipun itu adalah uang Fatih sendiri, hatinya juga sakit untuknya. Dia bertanya-tanya bagaimana perasaan Fatih setelah bangun dan menyadari bahwa dia telah menghabiskan begitu banyak uang. Xuanyu, kamu bocah, katakan yang sebenarnya. Apakah kalian akan seperti dia selama kultivasi Anda kali ini dan tidak bangun? Itu akan menjadi kerugian besar bagi saya. Jika pengadilan dalam mengetahuinya, bahkan guru mungkin tidak dapat melindungi kalian. Tang Yue memandang Lan Xuanyu dengan hati-hati. Dia baru saja menggunakan harga 1 lambang ungu per orang untuk memungkinkan Lan Xuanyu dan yang lainnya mengolah dan menyerap buah kaisar mereka di Danau Dewa Laut. Lan Xuanyu terbatuk. Guru Tang, kita sudah saling kenal begitu lama, apakah saya tipe orang yang suka mengambil keuntungan dari orang lain? Betul sekali. Tang Yue marah. Kapan Anda tidak pernah memanfaatkan waktu? Tidak apa-apa jika saya menutup mata, tetapi apakah Anda menghina kecerdasan saya? Guru, ini tidak baik. Ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang aku bergabung dengan School of Life? Lan Xuanyu tiba-tiba berkata. Mata Tang Yue berbinar. Tentu saja, dia tahu bahwa Lan Xuanyu sangat dihormati oleh wakil Master Pavilion Wang Tianyu, dan bahkan gurunya tidak dapat memaksanya masuk ke sekolah kehidupan. Tapi jika dia mau bergabung, itu akan berbeda. Mengapa Anda ingin bergabung dengan sekolah kehidupan kami? Tang Yue bertanya dengan serius. Tentu saja, untuk menghemat uang. Setelah saya bergabung dengan sekolah kehidupan, apakah saya tidak perlu membayar lambang ketika saya datang untuk berkultivasi di Danau Dewa Laut? Lan Xuanyu tertawa. Tang Yue benar-benar ingin menamparnya. Bocah kecil ini berkulit terlalu tebal, tidak seperti remaja biasa. Itu dia, Tang Yue bertanya. Batuk-batuk, tentu saja tidak, saya hanya bercanda, Guru Tang. Alasan utamanya adalah karena saya sangat dekat dengan energi kehidupan dan itu juga terkait dengan saya. Dalam hal penelitian tentang energi kehidupan, sekolah kehidupan adalah yang terkuat di seluruh federasi. Ini sangat bermanfaat bagi saya untuk memahami energi kehidupan dan memahami karakteristik kehidupan di dunia ini. Saya percaya bahwa apa yang akan saya pahami juga akan berguna bagi sekolah kehidupan kita, bukan begitu? Tang Yue menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Akademi mendirikan sekolah kehidupan sekitar 10.000 tahun yang lalu setelah kota langit abadi dibangun. Seperti yang diketahui semua orang, mengikuti pertumbuhan pohon abadi, seluruh planet induk mengalami metamorfosis dan berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, meskipun senior kami memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi dan dapat dibandingkan dengan dewa di masa lalu, mereka tidak memiliki posisi dewa. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya posisi dewa saat ini. Namun, tanpa ini, itu berarti bahwa seseorang tidak dapat hidup selamanya. Jadi, meskipun umur manusia di planet induk telah meningkat, bahkan para ahli tingkat dewa hanya dapat hidup selama sekitar 300 tahun. Keberadaan sekolah kehidupan adalah untuk mematahkan batasan ini melalui studi energi kehidupan untuk memperpanjang umur seseorang. Pada titik ini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, terutama memperpanjang umur Feng Hao Douluo peringkat dewa. Setelah menembus peringkat dewa, seluruh tubuh manusia akan mengalami transformasi, dan bahkan bisa dikatakan bahwa orang seperti itu bukan lagi manusia biasa. Melalui penelitian berkelanjutan, setelah 10.000 tahun pengembangan, di bawah premis mempertahankan bentuk manusia yang lengkap, kami dapat membiarkan Feng Hao Douluo tingkat dewa hidup selama sekitar 1.000 tahun. Tapi 1.000 tahun tampaknya telah menjadi batasnya. Kami menggunakan 200 tahun untuk menyelesaikan penelitian ini, tetapi dalam 9.000 tahun berikutnya, kami tidak dapat menembus batas 1.000 tahun. Hanya dengan menggunakan beberapa metode khusus kami dapat memperpanjang hidup kami lebih jauh, tetapi kehidupan seperti itu tidak lagi memiliki banyak arti bagi banyak orang. Guru sudah berusia 985 tahun ini dan saat ini adalah yang tertua di akademi dengan tubuh manusia normal. Xuanyu, guru berkata bahwa Anda memiliki afinitas tertinggi dengan energi kehidupan yang pernah dilihatnya. Siapa tahu, Anda mungkin benar-benar dapat memimpin sekolah kehidupan untuk menciptakan keajaiban dan menembus batas waktu 1.000 tahun. Jika Anda bisa melakukannya, maka Anda akan menjadi dermawan dari semua Feng Hao Douluo peringkat dewa. Anda akan didukung oleh semua Feng Hao Douluo peringkat dewa di federasi dan bahkan jika Anda mencalonkan diri sebagai presiden, ada peluang sukses yang tinggi. Saya memberitahu Anda semua ini sehingga Anda dapat menyadari pentingnya situasi saat ini. Bagi saya, segala sesuatu yang lain tidak begitu penting. Yang paling penting adalah bagaimana membiarkan guru saya, Penatua Su, terus hidup.
Penatuasu telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya untuk akademi dalam hidupnya dan bahkan membawa sekolah kehidupan ke tingkat yang lebih tinggi. Dia tidak bisa mati. Jadi, jika Anda benar-benar ingin bergabung dengan School of Life, maka dalam 10 tahun ke depan, silakan gunakan lebih banyak waktu Anda untuk memahami energi kehidupan. Jika Anda bergabung dengan kami, Anda akan menerima dukungan penuh dari School of Life, tetapi pada saat yang sama, Anda memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi yang memadai. Sekarang, apakah kamu masih mau bergabung dengan kami? Tidak hanya Lan Xuanyu, tetapi rekan satu timnya juga tercengang. Tanpa ragu, Tang Yue mengungkapkan rahasia besar hari ini. Feng Hao Douluo tingkat dewa benar-benar bisa hidup hingga 1000 tahun. Manusia biasa hanya berusia antara 100 hingga 200 tahun. Federasi hanya mengumumkan kepada publik bahwa Feng Hao Douluo tingkat dewa yang diumumkan oleh federasi dapat hidup selama 300 tahun. Siapa yang mengira bahwa di bawah pengaruh School of Life, mereka benar-benar dapat hidup hingga 1000 tahun. Batas 1000 tahun, Penatuasu mendekati batas 1000 tahun. Lan Xuanyu tidak bisa tidak memikirkan wajah pria tua yang baik hati itu. Dia sudah memiliki rasa keintiman yang kuat dengan Penatuasu dan dia sangat baik padanya, memberinya Life Rui saat pertama kali mereka bertemu. Jika bukan karena itu dan lambang hitam, Lan Xuanyu mungkin tidak dapat mengetahui metode kultivasinya saat ini. Lan Xuanyu terdiam mendengar pertanyaan terakhir Tang Yue karena dia tahu bahwa jika dia setuju untuk bergabung dengan School of Life, dia akan menanggung beban yang berat. Apakah ini sesuatu yang bisa dia tanggung? Soul Land 4 Chapter 559. Chapter 559, Bergabung dengan Sekolah Kehidupan. Guru Tang, saya sangat ingin bergabung dengan School of Life dan bekerja keras untuk penelitian ini, tetapi saya tidak yakin apakah saya punya banyak waktu. Saya ingin berkultivasi, saya ingin menempa, saya ingin belajar cara mengemudikan plane tempur luar angkasa. Kami sudah berada di kelas eksperimen Star Wars dan saya masih harus membuat battle armor saya memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Saya tidak yakin berapa banyak waktu yang dapat saya dedikasikan untuk meneliti energi kehidupan, saya tidak dapat berbohong kepada Anda. Maaf, Guru Tang, saya pikir saya mungkin belum memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekolah kehidupan. Lan Xuanyu berpikir sejenak dan memberikan jawaban ini. Menghadapi tanggung jawab yang berat, dia memilih mundur karena tidak bisa menjanjikan sesuatu yang mungkin tidak bisa dia lakukan. Dia jelas berharap untuk menjadi lebih kuat dan mendapatkan dukungan dari School of Life. Tapi ini juga dibangun di atas premis bahwa dia bisa berkontribusi pada sekolah kehidupan. Dia memiliki garis bawahnya. Meskipun dia biasanya akan memanfaatkan niat baik mereka terhadapnya di Danau Dewa Laut, dia tidak akan pernah melupakan gambaran yang lebih besar. Melihat ekspresi serius Lan Xuanyu, Tang Yue tiba-tiba tertawa. Bagus sekali, Anda memberikan jawaban yang sempurna. Aku tidak salah menilaimu. Mulai sekarang, Anda adalah bagian dari sekolah kehidupan, saya menyambut Anda. Ah, Lan Xuanyu tercengang. Bukankah aku menolaknya? Bagaimana saya sekarang salah satu anggota mereka? Tang Yue menarik tangan Lan Xuanyu dan meletakkan cincin di tangannya. Itu adalah cincin seperti kaca sebening kristal, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa ada lapisan kilau di dalamnya yang memancarkan lingkaran cahaya perak samar. Lan Xuanyu segera merasakan fluktuasi elemen spasial di dalamnya. Ini jelas merupakan cincin penyimpanan, dan itu adalah cincin penyimpanan tingkat yang relatif tinggi karena dia tidak melihat susunan jiwa yang terukir pada cincin ini. Ini adalah jenis khusus dari biji spasial. Guru Tang, bagaimana jika saya setuju untuk bergabung dengan School of Life sekarang? Lan Xuanyu tidak bisa tidak bertanya. Tang Yue tersenyum tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Lan Xuanyu tidak tahu bahwa perintah Elder Su memberikan kepada Tang Yue bahwa selama dia memiliki pemikiran untuk bergabung dengan School of Life, dia harus melakukan apa saja untuk membuatnya bergabung. Kata-kata Tang Yue barusan hanya memberitahunya betapa besar tanggung jawab sekolah kehidupan. Faktanya, tidak seorang pun di sekolah kehidupan, termasuk Penatuasu, pernah berharap bahwa dia akan dapat menemukan cara untuk menembus batas 1000 tahun. Berapa generasi orang di Akademi Shrek yang berhasil dalam 9000 tahun tanpa mampu memecahkan masalah besar ini? Apakah mereka mengharapkan anak seperti dia untuk menyelesaikannya hanya dalam beberapa tahun? Ini benar-benar tidak realistis. Alasan terpenting dari kata-kata Tang Yue adalah untuk membuat Lan Xuanyu merasa bersalah. Di masa depan, ketika Penatuasu akan menghadapi batas 1000 tahun, inilah saatnya bagi Lan Xuanyu untuk mengambil alih sekolah kehidupan.
Ini adalah sesuatu yang telah diputuskan secara diam-diam oleh Penatua Su, dan hanya anggota inti dari sekolah kehidupan yang tahu. Dengan rasa bersalah di dalam hatinya, bagaimana mungkin Lan Xuanyu mengabaikan sekolah kehidupan? Dan memang benar bahwa Tang Yue mengatakan dia puas dengan jawaban Lan Xuanyu. Seorang anak dengan garis bawah tidak akan setuju secara membabi buta dan tidak akan gegabah hanya karena keuntungan besar yang bisa dia peroleh. Kualitas ini membuat Tang Yue sangat puas. Bahkan jika Lan Xuanyu baru saja setuju, dia masih akan memberikan cincin ini kepadanya, tetapi di dalam hati Tang Yue, dia tidak akan terlalu menyetujuinya. Dan sekarang, Tang Yue benar-benar kagum pada Penatua Su. Penglihatan guru sangat bagus. Lan Xuanyu benar-benar layak menjadi seseorang yang bahkan sangat dihargai oleh Master Pavilion Wang. Dia benar-benar memiliki kualitas yang luar biasa. Baiklah, pergi ke Danau Dewa Laut dan berkultivasi. Mulai sekarang, Anda bisa datang ke Sigat Lake kapan saja secara gratis. Ini adalah manfaat yang hanya dimiliki oleh sekolah kehidupan kita. Tang Yue tersenyum dan menepuk pundak Lan Xuanyu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi tentang sekolah kehidupan. Guru akan memberitahu dia segala sesuatu yang lain di masa depan, dan Tang Yue hanya ingin memberitahu Tetua Su kabar baik ini sesegera mungkin. Terima kasih, Guru Tang. Meskipun Lan Xuanyu sedikit tidak berdaya, dia dipaksa untuk memikul beban yang sangat besar. Tetapi karena semuanya telah menjadi seperti ini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Ketika dia akan melihat Penatua Su nanti, dia akan bertanya kepadanya masalah seperti apa umur 1000 tahun lelaki tua itu. Guru, bisakah kita bergabung dengan School of Life juga? Mata Lan mungkin berbinar. Tidak membayar untuk kultivasi di Danau Dewa Laut, manfaatnya terlalu besar. Tang Yue memandangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, bergabung dengan sekolah kehidupan kami itu sulit, tetapi juga sederhana. Hanya melihat hal yang sama, itu adalah afinitas seseorang untuk energi kehidupan. Kami percaya bahwa orang-orang dengan afinitas yang kuat untuk hidup secara alami baik. Tentu saja, bukan berarti orang dengan afinitas lemah terhadap kehidupan tidak baik. Tapi kami hanya menerima orang dengan afinitas energi kehidupan yang kuat. Saya telah mengamati beberapa dari Anda. Selain afinitas hidup si gemuk yang telah meningkat banyak dengan kera kecil, kalian semua memiliki afinitas hidup rata-rata dan tidak memenuhi persyaratan. Lan mungkin hanya bisa cemberut. Persyaratan untuk bergabung ini benar-benar membuatnya tidak berdaya. Dia dilahirkan dengan itu, dan kerja keras tidak ada gunanya. Fatih benar-benar bisa membuatnya. Lan Xuanyu berkata, Guru Tang, jika saya membiarkan Fatih bergabung, apakah Anda akan mengembalikan 30 lambang ungu? Dia akan dianggap sebagai salah satu dari kita di masa depan. Tang Yue berkata dengan kesal, apakah menurutmu ini adalah kesepakatan bisnis? Apakah Anda pikir saya yang menjalankannya? Situasi Anda istimewa. Bahkan jika dia bergabung, dia hanya bisa dianggap sebagai anggota cadangan. Paling tidak, dia harus masuk ke pengadilan dalam sebelum dia memiliki kualifikasi untuk menjadi bagian dari sekolah kehidupan. Pada saat itu, dia akan memiliki kesempatan untuk berkultivasi di Danau Dewa Laut secara gratis. Mulut Lan Xuanyu berkedut. Dia tahu bahwa tidak mungkin ada begitu banyak hal baik. Guru Tang, kita akan mulai berkultivasi dulu. Saat dia berbicara, Lan Xuanyu mengeluarkan buah kaisar dan memberikan satu untuk masing-masing rekan satu timnya sementara dia mengambil satu untuk dirinya sendiri. Tang Yue segera melihat buah di tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, buah apa ini? Jangan makan apapun dengan gegabah. Terutama hal-hal yang tidak diketahui asalnya. Tidak semua harta bermanfaat bagi tubuh. Lan Xuanyu terbatuk dan berkata, Guru Tang, ini diberikan kepadaku oleh pewaris Dewa Binatang di Tian, Raja Harimau Lan Hodi selama perjalanan kami ke planet peri. Ini disebut buah kaisar dan dapat meningkatkan dan memurnikan kekuatan garis keturunan seseorang. Tampaknya cukup baik, saya sudah makan satu dan efeknya sangat bagus. Jangan khawatir, itu tidak berbahaya. Meningkatkan dan memurnikan kekuatan garis keturunan seseorang. Tang Yue mengangkat suaranya dan melihat buah ungu di tangan Lan Xuanyu dengan terkejut. NN, kenapa kamu tidak mengamati kami dari samping? Anda harus bisa merasakannya. Semuanya ayo pergi. Saat dia berbicara, Lan Xuanyu adalah orang pertama yang melompat ke dalam Danau Dewa Laut. Bai Xiu dan yang lainnya mengikutinya dan membenamkan diri di air danau. Segera, semua orang dikelilingi oleh energi kehidupan yang tebal. Lan Xuanyu mengangguk kepada rekan satu timnya dan memasukkan buah ke dalam mulutnya. Semua orang mempercayainya dan tidak terlalu memikirkannya karena mereka masing-masing memakan buahnya. Tiba-tiba,
tiga sisik Dewa Naga di dada Lan Xuanyu menyala dan pusaran garis keturunan di tubuhnya berputar dengan panik. Aura garis keturunan yang sangat tebal tiba-tiba berkembang. Setelah waktu yang singkat, yang lain juga berubah. Aura sedingin es meledak dari tubuh Bai Xiuxiu dan Lan Mengkin. Sepasang mata biru raksasa muncul di belakang Bai Xiuxiu, dan sosok raksasa samar-samar terlihat. Di belakang Lan Mengkin, dua sosok samar-samar terlihat. Salah satunya adalah penampilan wanita surgawi, sementara yang lainnya adalah jadi Phoenix Zider. Raungan naga yang gagah berani bergema pada saat ini. Hampir seketika, seluruh tubuh Liu Feng benar-benar tertutup oleh sisik putih. Setiap sisik memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, dan di dalam cahaya putih, ada beberapa riak perak seolah-olah ada tonjolan yang akan keluar dari sisik. Itu juga seolah-olah ada garis perak pada timbangan. Solen 4 Chapter 560. Chapter 560, siapa mereka? Biji dan Ratu Iblis. Cahaya 5 warna mengelilingi tubuh Tang Yuge. Itu adalah 5 elemennya, tetapi tidak seperti sebelumnya, aliran udara hitam dan putih naik dari kepalanya dan membentuk sosok ikan yin yang di atas kepalanya. Segera, 5 warna di sekitarnya tampak terpisah dan benar-benar terpisah menjadi 10 warna. Setiap atribut berubah menjadi 2 warna berbeda yang cerah dan redup, mengelilingi tubuhnya dengan cara yang aneh. Yuanen Hui bahkan lebih aneh. Sepasang sayap transparan benar-benar terbentang dari punggungnya. Setelah itu, bola cahaya seputih salju melayang di atas kepalanya dan memancarkan bintik-bintik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya. Halo lembut bersinar di tubuhnya, membuatnya, yang sudah dalam bentuk wanita, merasa suci dan jernih. Tang Yue berdiri di tepi pantai dan terpana oleh perubahan mendadak pada anak-anak. Di bawah pengaruh 6 orang ini, atau lebih tepatnya, di bawah pengaruh Lan Xuanyu, kulit Qianlei mulai memiliki lapisan kilau emas gelap. Setelah itu, beberapa kepanikan menyebar dari tubuhnya dan tubuhnya mulai gemetar karena gelisah. Lan Xuanyu membuka matanya dan berbalik untuk melihat Qianlei. Ini adalah kedua kalinya dia mengkonsumsi buah kaisar dan itu memang tidak sekeras yang pertama kali. Dia ragu-ragu sejenak tetapi masih mengeluarkan buah lain dan memasukkannya ke dalam mulut Qianlei. Segera, tubuh Qianlei menegang. Setelah itu, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari tubuhnya dan rambut keemasan dengan cepat keluar dari permukaan kulitnya saat tubuhnya mulai tumbuh lebih besar. Ketujuh dari mereka memiliki satu kesamaan, dan itu adalah bahwa mereka seperti pusaran ketika mereka mulai menyerap energi kehidupan di danau. Karena kecepatan penyerapan mereka terlalu cepat, bahkan ada lingkaran hijau di sekitar mereka, dan lingkaran hijau mengelilingi tubuh mereka. Tang Yue menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Dengan kultivasinya, dia secara alami dapat merasakan bahwa aura anak-anak terus meningkat. Itu benar-benar perubahan dalam garis keturunan mereka. Garis keturunan semua orang mulai bergerak. Tepat pada saat ini, gelombang energi kehidupan yang sangat padat meledak dari tubuh Lan Mengkin, dan sosok hijau tua muncul di belakangnya. Itu adalah sosok wanita. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan menekannya di kepala Lan Mengkin, lalu berbalik untuk melihat Tang Yue dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu mengatakan bahwa afinitas hidupnya tidak cukup tinggi, kan? Jiwa roh berbentuk manusia, seekor binatang hebat. Tang Yue tercengang sekali lagi. Dia tahu bahwa Lan Xuanyu dan timnya telah pergi ke planet peri untuk mendapatkan jiwa roh, tetapi ketika dia melihat orang di depannya, rahangnya jatuh karena terkejut. Jiwa roh yang bisa berubah menjadi bentuk manusia memiliki kultivasi lebih dari 100.000 tahun tanpa diragukan lagi. Selanjutnya, tubuhnya sangat stabil, dan meskipun sudah menjadi jiwa roh, masih terasa seperti tubuh fisik. Basis kultivasi apa yang dibutuhkan untuk mencapai level ini? Pertemuan kebetulan macam apa yang dilakukan orang-orang kecil ini di planet ini? Aura kehidupan yang sangat padat itu datang dari wanita berbaju hijau ini. Tampaknya dipengaruhi olehnya, sosok ungu tua tiba-tiba terpisah dari tubuh Bai Xiuxiu dan lapisan cahaya ungu menyebar keluar. Segera, aura destruktif yang benar-benar berlawanan dengan energi kehidupan yang padat muncul. Keduanya bertabrakan dan tidak menyerah sama sekali. Jiwa roh berbentuk manusia lainnya. Tang Yue sudah mati rasa. Apakah semua anak muda saat ini begitu menakutkan? Ratu Iblis meletakkan telapak tangannya di kepala Bai Xiuxiu dan segera, seutas energi ungu menyebar ke seluruh tubuh Bai Xiuxiu. Di belakangnya, sosok raksasa itu mulai berubah. Itu awalnya adalah hiu putih besar roh iblis raksasa, tetapi pada saat ini, sisik mulai tumbuh dan menjadi lebih jelas. Sial, mutasi jiwa bela diri atau transformasi jiwa bela diri. Itu juga berhasil.
Tang Yue yakin bahwa pemandangan di hadapannya belum pernah terjadi sebelumnya dalam catatan Akademi Shrek manapun. Ini jelas merupakan adegan magis. Keduanya benar-benar mengubah jiwa bela diri kedua anak itu. Bahkan jiwa roh berbentuk manusia seharusnya tidak bisa melakukannya, kan? Apakah ini efek dari buah kaisar? Tebakannya benar. Tanpa buah kaisar, bahkan Emerald Swan biji atau Ratu Naga Iblis Neraka tidak akan dapat secara langsung mengubah jiwa bela diri tuan rumah. Paling-paling, mereka hanya akan mampu memberikan kemampuan mereka ke jiwa bela diri asli dan memperkuat keterampilan jiwa mereka. Namun, itu berbeda dengan buah kaisar. Bahkan Dewa Binatang di Tian membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengetahui betapa ajaibnya buah kaisar. Keberadaan yang menakutkan dari garis keturunan kuno Raja Harimau telah muncul setelah menggunakan buah kaisar dan beberapa teknik rahasia untuk memperbaikinya dan secara bertahap berhasil mengolahnya. Bukan hanya Bai Xiu dan Lan Mengqin yang berubah. Itu sama untuk Liu Feng. Cahaya perak pada sisik putihnya menjadi lebih kuat saat paku perak secara bertahap mengebor dan berputar di sekelilingnya. Auranya terus membubung, dan aura yang sangat kuat mulai mengubah seluruh dirinya. Rambutnya berubah menjadi perak pada saat ini, dan tubuhnya dipenuhi dengan fluktuasi cahaya perak yang tidak stabil. Seekor burung besar tiba-tiba muncul di atas kepala Tang Yuge dan aliran udara hitam dan putih segera diaduk oleh sayapnya. 5 warna yang awalnya dipisahkan dari Tang Yuge berangsur-angsur stabil dan 10 warna berangsur-angsur seimbang. Tang Yuge tidak berbohong kepada Yuanen Hui hari itu. Dengan Yin yang Chaos Bird, 5 elemennya dapat dibagi menjadi Yin dan Yang. Misalnya, elemen kayu dapat dibagi menjadi elemen Yang dan Yin. Setelah dibagi, 5 elemen akan lebih komprehensif. Misalnya, atribut kayu yang mewakili batang pohon yang tebal dan atribut kayu Yin mewakili tanaman merambat yang lembut. Dengan membaginya, kendalinya atas 5 elemen dan 5 elemen akan meningkat dengan selisih yang besar. Meskipun itu tidak berlipat ganda, itu pasti akan menguntungkannya di masa depan. Di masa depan, jiwa bela dirinya tidak lagi menjadi kilin 5 elemen tetapi kilin 5 elemen Yin Yang. Bola cahaya putih di atas kepala Yuanen Hui sepertinya merasakan sesuatu dan benar-benar melayang ke arah Tang Yuge. Bintik-bintik cahaya putih yang dipancarkan oleh bola cahaya juga meningkat banyak. 10 warna cahaya di sekitar Tang Yuge juga melonjak ke arahnya dan mengelilingi bola cahaya. Segera, bola cahaya putih awalnya diwarnai dengan lapisan lingkaran cahaya 10 warna. Setelah lampu warna-warni ini melonjak menjadi bola cahaya, mereka berubah menjadi petir berwarna-warni yang berputar di sekitarnya. Itu sangat aneh. Mengaum. Raungan menyakitkan tiba-tiba bergema saat Qianlei tiba-tiba berdiri dari danau. Tubuhnya membengkak hebat dan menjadi raksasa setinggi 5 meter dalam sekejap. Rambut emas yang baru saja tumbuh di tubuhnya tiba-tiba terbakar dengan api keemasan. Nyala api ini tidak memiliki suhu karena Lan Xuanyu tidak terpengaruh sama sekali, tetapi Qianlei mengaum dengan gila-gilaan. Tang Yue mengangkat tangannya tanpa sadar, tetapi dia berhenti karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa di bawah kalsinasi api emas, tidak hanya vitalitas Qianlei tidak melemah, tetapi juga terus menguat. Orang seperti apa mereka? Tang Yue merasa bahwa seluruh pandangan dunianya telah terbalik. Tepat pada saat ini, 2 sosok turun dari langit dan mendarat di samping Tang Yue. Tang Yue terkejut dan menghela nafas lega ketika dia melihat wajah mereka. Dia membungkuk dan berkata, "Guru, Paviliun Tuan Wang." Itu benar, kedua orang ini adalah Wang Tianyu dan Penatua Su. Keributan di sini tidak terlalu besar, tapi perubahan auranya terlalu aneh. Mata Elder Su langsung melebar. Angsa Zamrud Senior, biji. Naga Iblis Neraka Senior, Ratu Iblis. Dia tidak terlalu terkejut tentang hal-hal lain, tetapi dia telah melihat keduanya sebelumnya. Dia pernah ke tempat berkumpulnya Soul Beast sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengenali biji dan Ratu Iblis.